Yang lain mana ini? Siva baru masuk ini atau yang tadi? Sudah tadi dapat penjelasan. Ihsan Pratama. Dia baru ulang. Cuma tong 2 ini. Tahu lagi. Foto terlibat tarik. Selingkuh kan gitu lah. Gimana? Kenapa dia sementara makan itu? Kiki? Iya. Dia tarik berapa? Cuma tarik 800. Kurangan. Iya, alah. Ujungnya Anda. Bos stok per 2 bulan itu. Iya. Maksud nggak pakai jo dulu. Kita cuma ambil 100. Besok kasih 300 Pak Mamun. Masa deh? Iya. Kok pengennya 500 cuma? Iya. Sudah lah. Cuma boleh tarik? Ya lah. Bukan cuma boleh tarik, kita pesal ada 1.100.000 tuh harusnya dia boleh mau tarik semua 1 juta. Iya. Cuma DP pilihan cuma berapa tuh kata yang udah muncul dan kan boleh mau isi sendiri sebenarnya berapa orang mau tarik. Dia minta kalau baterai di ATM bagaimana. Tuh masuk pagi tapi mobile banking kapan ini cuma tarik 800, 200, 100. Iya. Lo kayak 800, 300. 500, 300. Nanti kalau bagaimana 2 rak kita kasih tantar besok Jo. Nah. Oke. Mana yang lain? Coba keluar masuk. Oh, domain bobok sambunyi. Mana yang lain? Supaya nggak mau terpotong lagi ke penjelasan. Sabil, halo. Sabil Ninong. Jadi ordernya apa itu? Enggak. Masih jam begini kok. Halo. Bentar ya, baru terang sedikit lagi kasih mulai ya. Gotta let it happen. Gotta let it happen. Gotta let it happen. Madio lagi kuman. Kita jaga kan ini jaga datang terlambat, kan jaga DM pak kita. Bapak dok. Iya, ciciding ini nak masuk kan jaringan mungkin dari orang. Halo hari ini, masya Allah, manisnya. Nah, jujur gak sorry rindu pak ini. Formu terek dan. Orang nyari rindu sih kak. Mana nyari rindu pak kak? Nggak pernah. Kapan muka dia ngangenin? Kasusnya mood ya hari ini. Oke, langsung lanjut ya. Kamu sepelang lagu dulu. Oke. Tadi kan sempat jelaskan tentang desain untuk penelitian kuantitatif di deskriptif dengan korelasional. Bentar, kamu suruh katanya dulu ini mau ke muka, supaya anaknya balik ke kanan. Dia taruh tukang. Oke. Cepat tapi muka sendirinya tidak muncul. Sudah. Di tengah? Oke, di tengah. Tadi sempat menjelaskan apa itu penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif dengan desain korelasional. Sekarang orang masuk di grup comparison. Di korelasional tadi mau suka mencari hubungan antar dua hal. Antar dua hal. Apakah ada hubungan enggak KP kehadiran di kantin papaman secara korelasional? Apakah ada korelasi enggak KP kehadiran papaman pe kantin dengan papaman pendapatan? Itu dulu yang orang bertanya biasa untuk penelitian korelasional. Ada hubungan dulu atau enggak? Nanti orang mau tentukan DP jenis hubungan seperti apa. Ini korelasional DP model. Apakah DP hubungan positif atau negatif? Hubungan yang positif itu adalah ketika
dua hal terjadi secara bersamaan, dan peningkatan dari hal yang satu akan meningkatkan hal yang lain, ataupun penurunan di hal yang satu akan menurunkan hal yang lain. Saya coba jelaskan dengan lebih baik tentang itu ya. Misalnya, apakah KP jumlah kehadiran papaman, semakin sering Kak datang papaman, akan semakin meningkatkan paman P pendapatan, semakin jarang Kak datang papaman, akan menurunkan paman P pendapatan. Hubungan positif itu DP hubungan searah. Peningkatan di X juga akan meningkatkan DP Y. Akan meningkatkan keadaan Y. Semakin sering Kak datang papaman, akan semakin meningkatkan paman P pendapatan, semakin jarang Kak datang papaman, akan menurunkan paman P pendapatan. Itu untuk DP jenis hubungan yang positif. Kalau positif, DP hubungan searah. Jenis hubungan yang kedua, cuma ada dua jenis ya, hubungan negatif. Hubungan negatif itu yang seperti apa? Semakin sering Kak datang papaman, paman P pendapatan semakin menurun. Semakin jarang Kak datang papaman, paman P pendapatan semakin meningkat. Dia saling berbalik, atau nyanak searah DP hubungan. Itu hubungan negatif. Jadi yang pertama, orang temukan dulu apakah ada hubungan. Yang kedua, orang tentukan DP jenis hubungan. Bukan orang yang tentukan, orang menemukan. Sorry, Kak sering kesalahan di situ. Bukan orang yang tentukan, DP keadaan yang tentukan. Jadi ini sebagai peneliti yang kuantitatif, bukan orang yang tentukan, ya ada hubungan atau enggak. Kamu pakai contoh yang hari ini punya, Jodang. Apakah semakin kuat komitmen, ada aku dingin di kulkas mau minum dingin. Mari jangan korek kopi. Kamu masih mau stok kopi lagi. Itu ya. Orang temukan dulu ada DP hubungan, baru orang temukan DP jenis hubungan seperti apa. Orang temukan. Kenapa DP pakai kata temukan di situ, bukan tentukan? Karena yang menentukan DP keadaan adalah keadaan itu sendiri. Orang sebagai peneliti terpisah dari orang hasil penelitian, terpisah dari DP keadaan. Ngapain bini so cari? Ama coba cari. Pulang Jo ya. Terus itu ya. Orang menemukan DP bentuk hubungan dengan DP jenis hubungan, bukan orang yang tentukan. Orang sebagai peneliti itu terpisah dari orang DP objek penelitian. Itu kuantitatif. Khusus untuk penelitian korelasional. Grup comparison, perbandingan antar grup. Nah, sekarang papaman P kantin kan ada di kantin di EIN kan itu udah banyak. Orang bandingkan papaman P kantin A yang orang pertama nongkrong dengan papaman P kantin B yang ternyata juga nongkrong akang. Orang bandingkan orang P pendapatan. Nah, itu orang semua masuk ke grup comparison atau perbandingan antar grup. Lebih spesifik untuk perbandingan antar grup atau grup comparison, biasanya DP bentuk DP di desain grup comparison itu ada kita bagi 3. Ada pre-eksperimen, kuasi eksperimen, dengan true eksperimen. Ada 3. Pre-eksperimen, kuasi, dengan true. Grup comparison sering juga orang sebut sebagai desain penelitian eksperimental, karena orang melakukan eksperimen antar grup. Nah, ada 2 kantin papaman ya, kantin A dan kantin B. Orang mau coba melihat orang pendapatan, orang mau coba bandingkan, baru K jadi DP variabel yang mau digunakan untuk mengubah komposisi dari DP keadaan. Jadi orang sudah ada pendapatan, kantin A sudah ada pendapatan, kantin B sudah ada pendapatan. Mau dikasih turun Pak Kak. Oke, Kak itu jadi DP pemilihan terapan. Oke, DP kata yang tepat. Kamu coba cari kata yang cukup sederhana Promoni. Terapan. Kontrol? No, bukan variabel kontrol. Terapan. Ada kata cuma sudah ujung lidah markanya. Setengah mati mau bilang. Apa yang DP sederhana? Kak hadir untuk mengubah DP kondisi
dari kedua keadaan tersebut, keadaan di kantin A dan kantin B. Bukan intervening, kan? Bukan intervensi kita. Variable intervening biasanya masuk di korelasional, dia bentuk pendekatan. Soalnya pet analisis yang pakai intervening dengan mediating itu masuk di korelasional. Mirip-mirip terapan kok. Nantilah Kak coba form apa. Nanti ada yang di classroom, mana boleh lihat di classroom per DP pembagian materi lagi ya. Materi yang sebelumnya kasus saya upload di classroom, tinggal mau masuk di situ, no? Kamu berbagi. Bentar, DP koneksi internetnya stabil. Enggak, cuma pakai HP. Udah suara. Kayaknya masuk sih. Udah suara. Enggak, kayaknya lagi. Biasa aja. Kasus biasa di kantin lebih suara dong. Ada orang mau bercerita. Yang nak mengganggu trauma itu. Cuma ngapain bercerita begini yang mengganggu sebenarnya. Kamu mesti berjelaskan dengan soalnya. Nah, Kak hadir, formulia, apakah KP kehadiran bisa mengubah DP kondisi ini dia? Apakah Kak Iki cukup signifikan, Kak Iki kehadiran cukup signifikan untuk mengubah dorong P kondisi pendapatan? Iya. Atau misalnya, ada orang yang temukan obat for virus corona. Tapi obat ini dia belum terbukti secara klinis dapat menentu treatment. Treatment. Boleh. Apakah obat yang dorang temukan untuk obat yang dorang hasilkan, yang katanya bisa mengobati virus corona atau penyakit yang disebabkan virus corona ini dia manjur atau enggak? Dorang bikin grup A dan grup B. Grup A, dorangnya berikan DP obat, dorangnya kasih treatment obat ini dia. Dengan grup B, dorang kasih treatment obat ini dia. Oke, dorang mau lihat bagaimana DP kondisi. Misalnya, variabel yang dorang ukur, DP panas dari orang. Jadi, panas tubuh dari kedua grup, dorang ukur sebelum diberikan obat. Ini grup comparison. Oke, baru dorang kasih DP obat. Cuma ke grup A, di grup B-nya enggak. Nah, tiap 1 jam dorang ukur DP panas. 1 jam berikut, grup B, grup A panas masih sama dengan grup B. Grup A dengan grup B masih sama. 1 jam berikut, so ada penurunan. B juga ada penurunan. Tapi tingkat penurunan panas di grup A jauh lebih signifikan dibandingkan di grup B. Begitu terus dorang ukur terus, baru dorang bandingkan DP hasil. Setelah pengamatan misalnya 10 jam. Jadi tiap jam dorang ukur DP panas. Baru dorang bandingkan antara kedua grup tersebut. Sehingga dorang bisa menentukan bahwa penurunan panas yang terjadi di grup A terjadi karena obat tadi. Dorang boleh meningkatkan. Tadi kan cuma 2 grup. Grup comparison harus cuma 2 grup. Dorang tambah grup ketiga, grup keempat, dan grup kelima. Grup pertama dong kasih DP obat 10 mg. Grup kedua dong kasih DP obat 15, 20, dan 30. Baru grup yang tadi, grup B, tetap dorang berikan obat sama sekali. Oke? For apa dong tambah nih grup A, B dengan C untuk menentukan dosis yang paling tepat? Misalnya, di grup A, A1, dorang kasih 10 gram. Hati-hati Ana, pelan-pelan yo. Di grup A, dorang kasih 10 mg. Setelah 1 jam daya panas turun 10 derajat. Grup A2, dorang kasih 15 gram. Setelah 1 jam DP penurunan panas 15 derajat misalnya. Jauh sekali penurunan. Jadi ada perbedaan 5 derajat. Di grup C penurunannya 20 derajat, 20 mg. Sorry, bukan di grup C, di grup A3. Di grup A4, dorang kasih 25 mg DP obat, daya panas menurun 15 derajat. Grup B, sama sekali diberikan obat. DP panas cuma menurun 33 derajat tiap jam. Di sini dorong sebelah tentukan, oh ternyata dosis yang lebih efektif untuk diberikan kepada pasien yang terkena virus corona adalah grup apa? Coba mau dijawab dari penjelasan tadi. Grup yang mana? Macis. Oh, tidak bawah. Taruh di chatting. Yang dapat jawab, jangan ngana Yusran. Yang dapat jawab KP pertanyaan, Sherty. Ke belakang Sherty.
di grup A1, A2, A3, A4, yang mana yang paling bagus DP dosis kalau mau pakai berdasarkan KP penjelasan tadi. Tapi itu cuma contoh ya. A2, Kang. A4 salah. Sudahlah, sudah orang menjawab, mau tinggal mau kasih eliminasi yang DP jawaban salah itu. Bukan A1 lagi dia, goblok. A3 20 derajat tadi Kak bilang. Di A4 dia 15 derajat sama dengan iya, suka makan beruntung. Jadi Kak bilang ya, A1 10 derajat, A2 15, A3 20, A4 15. Berarti kan ketika dorang tambah DP dosis sampai ke 20 mg DP obat, di A4, DP penurunan panas sama dengan A3. Berarti DP dosis sonyanda efektif for menurunkan panas. Yang paling pas itu di grup A3, yang mana dorang kasih 15 mg. Sehingga dorang boleh mau kasih keluar nih obat. Marnya berhenti di situ, panjang nih. So itu perusahaan-perusahaan farmasi ini dia kaya sekali, karena dorang proses for penelitian, for menentukan ini obat efektif atau enggak panjang, banyak. Itu biasanya dong bikin dulu tikus tuh. Jadi ada tikus, grup tikus A1, grup tikus A2, A3, A4 dengan grup tikus B yang diberikan obat sama sekali. Ada DP istilah teknis yang lebih spesifik. Nanti kalau di penjelasan comparison yang lebih, kalau ini ada yang penelitian eksperimen, nanti Kak jelaskan saya lebih signifikan terkait itu ya. Bukan lebih signifikan, lebih komprehensif, sorry. Ada grup A dengan grup B. Itu di tikus dulu, di kelompok kecil. Baru dong kasih naik lagi DP jumlah tikus misalnya dong DP pengujian, baru dong mesti mau cari izin dari, kalau di Amerika FDA, kalau Indonesia apa ya? BPOM for pengujian ke manusia. Jadi panjang kok banyak biaya yang dorang mesti mau keluarkan. Dorang juga harus mengontrol keadaan-keadaan yang lain. Kenapa dorang mesti tes ke tikus dulu? Satu, karena boleh jadi penurunan panas yang terjadi pada tikus bukan karena dorang pakai obat, tapi variabel yang lain. Misalnya, itu tikus P daya tahan tubuh dari awal, sehingga dorang harus benar-benar menentukan tiap tikus yang dorang mau teliti nanti itu berada di keadaan yang mirip. Kayaknya bisa bilang sama, yang mirip. Dorang mesti mau kontrol itu. Nah, itu ada di istilah variabel kontrol. Dorang mesti mau kontrol DP environment. Kalau misalnya toh boleh jadi antara tikus laki-laki dengan perempuan ada perbedaan yang signifikan terkait efektivitas dari obat yang dorang uji. Jadi panjang dan dorang mesti mau kontrol semua itu. Itu Kak bercerita ketika DP obat tuh ada ya, belum pas dari masih DP development, DP pengembangan dari itu obat. Dorang menentukan DP bentuk virus, DP cara kerja dari itu virus. Banyak yang dorang mesti mau teliti terlebih dahulu sebelum dorang bisa mengeluarkan obat untuk mengobati penyakit tertentu. Itu untuk kuantitatif di grup comparison atau orang boleh bilang desain eksperimental, orang eksperimen. Sekarang termasuk kedua. Banyak ini Kang. Kalau berapa menit so? Kayaknya mesti mau 3 sesi ini. Delapan partisipan. Ini formula yang penelitian kualitatif. Ada secara umum ada 5 desain penelitian kualitatif. Kak balik dulu kayaknya. Secara metode, di bagian akhir itu ada metode campuran, atau orang boleh mau campur antara kualitatif dan kuantitatif, begitupun di desain. Ini boleh mau mix desain. Jadi, misalnya yang tadi korelasional dengan comparison, ini boleh mau mix. Begitupun yang di 5 ini, naratif, fenomenologi, teori, etnografi, studi kasus, ini boleh mau mix desain. Jadi, ini diwajibkan hanya menggunakan satu desain saja. Jadi nggak boleh mau mix metode nggak mau mix, atau desain nggak mau mix. Oke,
Sebelum masuk ke kualitatif, kita mesti menjelaskan sedikit tentang ini dulu. Di tiap metode penelitian dan di desain penelitian, mesti lihat ketemukan. Kalau Wiki. Di setiap desain dan jenis penelitian, pasti orang nantinya akan menggunakan teori terkait penelitian yang ingin Ngoni teliti, fenomena yang ingin Ngoni teliti, perilaku ataupun keadaan yang ingin Ngoni teliti. Begitupun, misalnya Ngoni pas bikin Ngoni perkara ilmiah, your internet connection is unstable. Nah, misalnya pas Ngoni mau suka bikin makalah. Di makalah nantinya, Ngoni mau taruh teori terkait materi yang ingin Ngoni makalahkan. Kayak pertanyaan sekarang, Kak masih pakai buku hadiah yang sama, Sherty. Apa itu teori? Ngoni so biasa tuh, oh teori A bilang begini, teori B bilang begitu. Apa itu teori? Karena yang Ngoni mau kuantitatif, mau kualitatif, Ngoni bab 2 nantinya untuk Ngoni laporan penelitian, entah itu dalam bentuk skripsi, tesis maupun disertasi, pasti Ngoni mau isi teori. Kayak pertanyaan sekarang, apa itu teori? Betul ini Sherty? Iya, Sherty. Teori itu pendapat atau argumen dari orang lain. Tunggu Kak, tunggu motor. Boleh pakai bahasa Manado, Jo? Pakai bahasa Manado, Jo. Kader tadi ngomong aja pakai bahasa Manado perasaan. Pokoknya dia, oh iya, itu pendapat atau argumen orang lain. Mar itu ada Kak pernah jelaskan ini. Dia untuk terjadi teori itu dia lakukan penelitian. Jadi agar DP teori itu bukan lagi jadi argumen atau jadi DP opini. Mar jadi DP teori karena dia sudah melakukan penelitian for bikin tuh teori itu. Begitu sebenarnya. Masih kurang lengkap. Teori sama dengan kaidah, patokan, dalil. Kalau teori itu patokan dengan dalil, berarti Yusuf ayat 111 itu teori. Ini Eja bilang teori sama dengan kaidah, dalam kurung patokan dengan dalil. Orang pakai dalil, misalnya Al-Quran. Yusuf ayat 111 itu teori. Sesungguhnya, lakodakana fi qasasim ibratul lil albab. Sesungguhnya terdapat pelajaran dari peristiwa-peristiwa sebelumnya bagi orang-orang yang berpikir. Kalau yang salah ya, DP translasi begitu. Itu teori. Ini yang sering Ngoni kelabahkan dengan kebingungan. Ketika Ngoni bawa bikin Ngoni skripsi dan di IAIN banyak begitu. Kak langsung boleh bilang IAIN banyak begitu ya. Dan Kak bisa mempertanggungjawabkan, karena ini mau upload, bisa mempertanggungjawabkan Kak pendapat itu. Beda dia ya. Kak. Kita. Sudah kan. Coba buka Google kok, Mas. Coba bilang yang ada baca di Google. Nggak boleh buka Google kok sekarang. Teori itu apa ya? Ismi Maitur penyada suara itu tadi. Apa itu teori? Teori itu teori. Opini. Bukan opini. Sebongkah. Sepasang ide yang bukan sepasang sih. Bukan sepasang, apa dia narasi? Sepasang. Jangan jawab kalau tahu. Dan kakaknya bilang jangan bajawab ya, kalau bisa jawab Jo. Kalau salah wajar. Itu Jo. Orang masih belajar. Ngoni masih belajar. Ini Kak, mendekati belajar. Teori itu mendekati benar hari ini. Kita dulu, Koy. Cuma udah bilang halo Pak Iin.
KP Gaco. Iyo, gitu. Number one. Iya, nggak KP Gaco lagi sih. Mau semua Kak, KP biar Gaco. mendekati Pak Syarti. Hah? Ajo. Sekumpulan ide, sekumpulan teori Mendekati itu, benar. Mendekati benar. eh, Ini yang juga pakai ini teori, mau ingin tahu apa sekumpulan itu. ide. Sekumpulan ide. Sekumpulan yang hadir atau yang ada. Kak bikin contoh ya, misalnya Hans Kelsen itu kasih keluar Stufenbau teori. Oke. Hans Kelsen itu harusnya anak-anak syariah sih yang lebih tahu. Hans Kelsen kasih keluar Stufenbau teori. Stufenbau teori, itu sebetulnya kali penyebutan tentang teori hukum berjenjang, di mana undang-undang itu dia harus, ini Kak kasih korelasikan dengan yang anak-anak Korea yang debat MK ya. Ada Stufenbau teori yang bilang teori hukum berjenjang. Halo. Misalnya 4 orang, yang paling atas itu sampai konstitusi, undang-undang dasar, baru yang kedua tap MPR, baru undang-undang dengan Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Perpres, iya, Perpu. Kalau nggak salah DP jenjang. Kalau nggak salah ya, mungkin anak-anak hukum lebih mengerti tentang itu. Nah, kalau Ari ini bilang tadi teori itu harus ada penelitian sebelumnya, apakah Hans Kelsen ada bikin penelitian terlebih dahulu? Sedangkan sebenarnya yang Hans Kelsen tawarkan, yang Hans Kelsen tawarkan terkait Stufenbau teori tadi tentang Itu teori Kak yang bilang. Iya, Kak bilang belum lengkap, belum komprehensif dari penjelasan dari Pak Arini tadi. Kak udah bilang bukan cuma itu, panjang. Iya, Kak yang Iya, Kak bilang ngapain jawaban belum lengkap, bukan salah. Oke. Sedangkan yang siapa? Hans Kelsen lakukan. Iya. Yang Hans Kelsen lakukan itu bukan berdasarkan pengamatan ya. Bukan berdasarkan pengamatan. Atau bukan berdasarkan penelitian. Apa yang Hans Kelsen lakukan? Mau belajar itu di logika. Stufenbau teori itu dia bukan teori hukum berjenjang yang bukan berdasarkan dari hasil penelitian. Iya, Perda paling bawah itu, Eja. Kalau buat orang hierarki perundang-undangan di Indonesia. Jadi banyak ya teori-teori hukum, teori sosial. Belum kelar. Kada coba tawarkan satu kasus Porongonimo pendapat atau pandangan seorang yang diadakan pada penelitian dan penemuan yang didukung dukungan data yang dia dapat. Oke, sifat jawaban mirip-mirip dengan hari ini, tapi belum lengkap itu ya. Ntar kalau ini cuma titik sampai di pendapat atau pandangan seseorang yang diadakan pada penelitian dan penemuan yang didukung dengan data yang didapat, ada orang-orang yang menawarkan teori, menghasilkan teori, tanpa melakukan penelitian. KBBI begitu. Banyak sih yang salah. Teori hukum banyak yang melakukan penelitian ya. Oke, berarti DP Syarti batal. Untuk menjelaskan kenapa sesuatu itu ada atau terjadi yang sudah dibuktikan dengan penelitian, itu tak punya. Oke. Masih kurang lengkap, Dio. Mirip-mirip jangan DP jawaban. Ini pernah dengar kata proposisi? Yang Hans Kelsen lakukan atau tawarkan dalam Stufenbau teori itu proposisi. Tentang bagaimana hukum di suatu negara bisa bekerja dengan lebih efektif. Bisa bekerja dengan lebih efektif ketika antar hukum itu ada di jenjang. Tapi itu proposisinya dia. Itu bukan hasil pengamatan yang dia lakukan. Kalau pengamatan berarti sudah terjadi ini. So ada, biar backing anak LDR boleh masuk sini. Silakan masuk. Dan proposisi dalam teori yang ditawarkan harus diuji.
Iya dan tidak. Kalau mau suka uji, Mar susah forum bikin pengujian tentang itu ya. Dia membandingkan antara negara dengan semua habis lagi berarti sisi ketiga ya. Atau kamu sisi ketiga ini. Susah forum menguji antara negara A dengan negara B hasil efektivitas dari produk legislasi atau produk hukum yang dilakukan antara negara yang DP hukum berjenjang dengan negara yang nyenak hukum berjenjang. Apa DP parameter? Ekonomi kah? Jadi kalau seandainya pakai hukum berjenjang, DP ekonomi lebih baik dibandingkan yang nyenak pakai hukum berjenjang. Ingat ya? Jadi itu DP kompleksitas dari teori, apalagi ketika teori-teori terkait disiplin ilmu non-eksak, humaniora. Rata-rata itu proposisi. Yang mau dibilang tadi tentang teori ada pembuktian secara penelitian dan sebagainya, itu biasanya di eksak, disiplin ilmu eksak. Jadi, ada keadaan A, B, C, D, F, G. Oke? Dorang datang observasi, dorang lakukan penelitian, dari situ baru turun DP hasil jadi teori. Minimum sama dengan yang Newton, Dedekind. Dia duduk, tuh ada rokok tuh. Dia duduk di bawah pohon apel. Apel jatung. Apel jatung itu DP pengamatan. Dia lihat ada apel jatung. Siapa ya itu apel jatung? Apa yang bikin apel jatung? Dia lihat benda lain juga jatung selain apel. Harga diri. Banyak hal yang jatung juga. Apa yang bikin hal-hal ini semua jatung? Orang pakai analogi yang sebelumnya, sebenarnya jatuh cinta lah. Dalam proposisi dalam teori yang ditawarkan harus diuji to explain the fact. Kak saya jelaskan tadi ya, tentang pengujian akan sebuah proposisi. Kak bilang bisa, penting, tapi nggak semua backing. Nggak semua proposisi diuji. Dan kadang resource atau kebutuhan dana, waktu, dan orang yang mau untuk menguji proposisi tersebut jarang. Jadi orang cuma langsung anggap itu sebagai kebenaran. Ini yang jadi bahan nanti forum di MK. Forum mau coba untuk lawang ini proposisi ini dia. Misalnya ahli satu bilang harus begini, ini konstitusi. Ahli yang lain bilang enggak harus begini. Itu semua cuma proposisi. Itu bukan kewajiban atau keharusan atau seperti itulah konstitusi dalam sebuah negara harus bekerja. That's a proposition. Nah, proposisi bagaimana dia bicara menguji? Saya sempat bilang tuh di logika. Kalau contoh materi sih cuma ada tambah itu per penjelasan. Orang lihat DP koherensi. Tuh. Standpoint dari orang yang mengeluarkan teori. Banyak, ada 5 Kang Chan untuk pengujian proposisi dari parameter. Koherensi. Apa Chan? So lupa tarik. Apa Chan? Koherensi. Korelasi, maksud? Korespondensi, sorry ya. Sambil. Sampai gacok lagi. Koherensi, korespondensi. Standpoint. Apa lagi 2? Ojo. Setengah 10 menit ini. Di proposisi. For menguji proposisi itu kebenaran dari sebuah proposisi. Bukan kebenaran sih, ketepatan. Bukan sebuah proposisi. Nanti for anak-anak yang koherensi dan standpoint of view, sudah itu. Apalagi ada 2. Jadi yang hari ini Siva dengan Eja mungkin agak susah formo mengerti tentang proposisi, nanti ada kaucian ke materi tentang itu ya. Kalau yang tahun lalu, yang bawa DP materi, Ismet. Pragmatis. Apa lagi satu? Necessary. Oke. Koherensi, korespondensi, necessity, pragmatis dengan standpoint of view. Nah, dari sini Uni boleh mau beli ya. Oke, ternyata banyak teori yang digunakan dalam disiplin-disiplin ilmu non-eksak atau humaniora yang bukan hanya
yang berbentuk proposisi. Apakah proposisi ini sudah jelas benar atau sudah memang seperti itu DP keadaan? Mana boleh ya? Boleh jadi Hans Kelsen dalam menawarkan teori Stephen Bow terkait hukum berjenjang itu melihat dari sisi pragmatis. But that's not a necessity. Itu bukan keharusan. Itu ya. Oke, sekarang Kak tanya Pak tentang apa itu definisi teori, Kak mau coba untuk menyederhanakan bagaimana Kak sendiri mendefinisikan teori. Oke. Dan boleh jadi Kak salah. Pragmatis dengan necessary. Oke. Your internet connection is unstable. Nah, yang jelas satu, kalau Uni bikin penelitian, Uni pasti butuh teori. Itu dulu yang Uni mesti pegang di kerangka. Uni pasti butuh teori. Pasti. Oke. Teori ini jadi alat for mendukung Uni untuk menjelaskan. Jadi alat pendukung untuk menjelaskan tentang sebuah fenomena. Misalnya tadi, gravitasi, bukan, fenomenanya benda semua jatuh ke arah bumi. For menjelaskan itu kan butuh teori. Apa yang bikin sampai dia jatuh? Jadi teori itu alat for Uni pakai secara DP pragmatis ini, teori itu alat. Jadi, kalau sempat jelaskan apa itu analisis tadi, teori itu sama dengan alat analisis untuk memahami. Iya Kak, pragmatis necessary correspondence. Oke. Sudah itu, yang di chatting boleh dulu. Oke, jadi teori itu secara pragmatis atau secara DP kegunaan, orang boleh anggap sebagai alat analisis untuk memahami, menjelaskan, dan membuat prediksi. Oke, proposisi Hans Kelsen terkait teori hukum berjenjang bisa digunakan untuk memprediksi tentang efektivitas legislasi di sebuah negara. Dia pakai itu for prediksi. Secara definisi, teori orang anggap orang boleh pandang sebagai abstraksi rasional atau pemikiran yang menggeneralisir sebuah fenomena. Kamu jelaskan apa itu abstraksi dengan fenomena di sesi berikut. Jadi, secara pragmatis, secara DP kegunaan, teori itu orang pakai sebagai alat analisis untuk menjelaskan ataupun memahami dan membuat prediksi terkait sesuatu yang orang teliti. Secara definisi, teori itu abstraksi rasional atau pemikiran yang menggeneralisir sebuah fenomena. Di sains modern, yang sekarang Uni semua jaga pakai dan Uni pelajari dari SD sampai SMA, di IPA, fisika, biologi, kimia, matematika. Oke. Sains modern menterminologikan atau mereferensikan teori itu sebagai penjelasan yang diterima secara umum mengenai alam. Nature. Itu kalau di sains ya. Penjelasan yang telah diterima secara umum mengenai alam. Jadi, sebanyak orang yang melakukan penelitian tentang sebuah fenomena, tentang sebuah keadaan. Yang satu menghasilkan A, yang satu AB, yang satu AC, yang satu A1B, banyaklah. Tapi semua berdasarkan dari A misalnya. Hal yang dorang sepakati secara umum tentang bagaimana nature works, bagaimana alam bekerja atau dunia bekerja, itu teori. Teori-teori seperti ini dijelaskan dengan cara membuat tes secara ilmiah yang dapat memberikan dukungan empiris atau penolakan secara empiris. Jadi selain untuk menjelaskan, menjelaskan sebuah fenomena, untuk memprediksi sebuah fenomena A akan menghasilkan fenomena yang berikut, teori juga bisa digunakan untuk memfalsifikasi. Jadi misalnya, tadi dia sempat pakai contoh, tinggal 1 menit. Gak percepat ya, dia sempat bikin pakai contoh kalau seandainya perempuan jadi lebih banyak karena orang semakin dekat dengan kiamat.
Teori bisa memfalsifikasi itu, boleh menolak itu. Itu salah satu teori kegunaan. Yang pasti teori untuk di scientific methods, sorry,